Satu faktor Satu faktor penyebab tingginya angka aborsi adalah kurangnya pengetahuan remaja mengenai pendidikan seksual. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, umumnya kasus aborsi dilakukan oleh remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sebagian besar kasus aborsi terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satu hasil survei yang didapat di lapangan, sebanyak 52% remaja di Indonesia berpikir bahwa kehamilan tidak akan disebabkan dari kegiatan berhubungan seksual untuk pertama kali. Dan hal ini menandakan masih kurangnya pemahaman pendidikan mengenai seks di lingkungan remaja. Perkenalkan, nama saya Cynthia Teresa Sidebutar, saya dari Pendidikan Matematika Cohort 2020. Jadi di sini saya akan membahas tentang sejarah praktek aborsi, di mana aborsi adalah penghentian kehidupan dengan mengeluarkan janin atau embrio sebelum memiliki kemampuan untuk hidup di dalam rahim, sehingga menyebabkan kematian. Aborsi juga dikenal sebagai aborsi spontan atau aborsi provokatus. Di negara-negara seperti Malaysia, aborsi adalah prosedur medis yang umum untuk dilakukan. Metode modern menggunakan kombinasi hormon, obat-obatan untuk melakukan aborsi, dan berbagai macam lainnya. Nah, komplikasi kehamilan seperti pil aborsi dan alat kontrasepsi dapat digunakan setelah aborsi. Aborsi provokatus jika dilakukan secara legal dan etis tidak meningkatkan resiko atau masalah kesehatan fisik maupun mental. Nah, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia juga sangat merekomendasikan aborsi yang aman dan legal untuk semua wanita. Namun sayangnya, dari sekitar 56 juta aborsi yang terjadi setiap tahun di seluruh dunia, hampir setengahnya aborsi yang dilakukan tidak aman. Angka aborsi ini tidak banyak berubah mulai dari tahun 2003 sampai 2008. Namun, setidaknya selama 2 dekade mengalami penurunan karena meningkatnya akses terhadap pengendalian kelahiran dan keluarga berencana. Sejak tahun 2008, 40% dari wanita di seluruh dunia memiliki akses untuk melakukan aborsi secara legal tanpa batasan dan alasan apapun. Nah, jadi sekarang kita akan bahas nih, apakah aborsi ini ada baru-baru ini atau pada masa Gen Z yang katanya pengetahuan tentang seks dan aborsi itu sangat minim. Nah, kita akan bahas tentang sejarah dari aborsi. Nah, ternyata aborsi sendiri terjadi mulai dari era pramodern, di mana ini terjadi pada masa kerajaan Ashira ataupun pada masa Ramayana. Jadi, agama Hindu dan Buddha di India ini memiliki sejarah tentang aborsi dengan berbagai metode yang digunakan dalam budaya yang berbeda. Nah, jadi ternyata aborsi yang pertama kali itu dilakukan oleh Ramayana. Udah lama banget. Dan aborsi yang kedua itu dilakukan oleh Raja Assyria. Nah, praktek aborsi yang mereka lakukan ini dipengaruhi oleh observasi, metode kebidanan, dan transkulturalisme, di mana periode arkeologi melihat penggunaan adobe atau sejenis batu, jadi ada batu untuk mengangkat rahim gitu, jadi emang absurd, dan ini memang ada pada masa era pramodern, jadi medis belum ada, jadi mereka menggunakan apa yang ada di sekitar mereka, dan yang mereka pilih adalah batu bata, dan ini disebut dengan istilah adobe. Nah, tapi uniknya, pengangkatan rahim dengan adobe ini juga masuk pada periode Jepang yang melihat bahwa aborsi adobe ini lebih umum untuk dilakukan. Nah, agama Maori juga menekankan bahwa ternyata pengangkatan rahim itu penting gitu, dan dengan metode adobe. Dan ini merupakan sebuah metode ekstraksi adobe. Nah, dari sini kita lihat ada gambar relief bas di Angkor Wat C1150. Ini menggambarkan setan yang melakukan aborsi terhadap seorang wanita yang telah dikirim ke dunia bawah. Jadi mungkin ini kan ceritanya tentang masa Ramayana dan Raja Assyria yang mereka percaya bahwa ada iblis. Nah, kandungan yang mereka gugurkan itu adalah kandungan yang berhubungan dengan iblis. Jadi mereka menganggap itu adalah anak setan dan harus digugurkan. Kemudian kita masuk kepada dunia Yunani dan Romawi. Pada masa Yunani dan Romawi itu terkenal banget bahwa banyak sekali tokoh-tokoh yang berperan, tokoh-tokoh yang muncul untuk perkembangan-perkembangan yang ada pada dunia sampai dengan saat ini. Dan ini tokoh-tokohnya benar-benar tokoh-tokoh yang bukan sembarangan. Mereka menghasilkan banyak sekali ide-ide cemerlang, banyak sekali penemuan-penemuan. Nah, pada konteksnya aborsi, dalam teks Yunani dan Romawi kuno, ini merupakan topik yang sangat menarik. Karena ini adalah prosedur pembedahan yang dilakukan oleh para ahli bedah yang terampil atau orang-orang yang bijaksana. Aborsi dianggap sebagai tindakan suci di Athena karena dianggap sebagai hukum atas dosa. Jadi orang-orang yang aborsi pada masa itu adalah orang-orang yang dianggap memiliki anak tapi tidak memiliki suami. Jadi ini kayak berhubungan seks di luar nikah dan mereka memiliki anak dan itu dianggap sebagai dosa dan harus digugurkan. Nah, orang Yunani juga menggunakan berbagai ramuan seperti sipium, rut, telur, dan adas untuk melakukan aborsi. Jadi mereka tidak hanya menggunakan alat bedah, tapi mereka juga mengkombinasikannya dengan rempah-rempah atau dengan ramuan. Nah, tokoh-tokoh yang tadi sempat disinggung itu antara lain Aristoteles, Hippocrates, Cyrano, Tertullian, dan Aulus Cornelius Celsus, semuanya berkontribusi pada pemahaman tentang aborsi. Nah, orang Yunani menggunakan berbagai metode seperti diuretik, emenagog, enema, puasa, dan pertumpahan untuk melakukan aborsi. Tertullianus tidak ingin kalah. Dia menjelaskan bahwa dengan menggunakan zat dalam prosedur seperti rantai fleksibel untuk pengenceran atau menggunakan pisau melingkar untuk kuret dan pengait tumpul atau tertutup untuk ekstraksi, ini sangat aman untuk dilakukan pada
aborsi. Nah, Aulus Cornelius Celsus juga memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur untuk mengeluarkan janin yang dicatatnya dalam karya-karyanya. Hippolytus juga tidak mau kalah. Dia adalah seorang teolog Yunani yang juga membahas tentang metode dan praktik aborsi. Nah, kita bisa lihat di sini ada gambar koin Sirenian dengan gambar silipium dan tanaman kontrasepsi. Namun bisa juga merupakan obat aborsi. Jadi ini lebih banyak, sebenarnya ini obat untuk berbagai hal, tapi dia difokuskan kepada untuk aborsi. Nah, kemudian kita masuk kepada pengguguran kandungan alami. Nah, pengobatan tradisional memiliki sejarah yang panjang dengan berbagai metode yang digunakan untuk mengobati aborsi. Beberapa metode yang paling umum adalah menggunakan obat herbal seperti root, catnip Italia, gurih, sage, sabun, siperus, dan pennyroyal. Penggunaan obat-obatan ini telah didokumentasikan oleh para dokter di berbagai budaya, termasuk pada agama Islam. Pada abad ke-19, apotek Amerika menggunakan obat yang disebut pennyroyal yang kemudian digunakan sebagai alat aborsi. Jadi, dulu dia nggak digunakan sebagai aborsi, tapi setelah diteliti ternyata dia bisa digunakan untuk obat aborsi. Nah, sepanjang sejarah berbagai tumbuhan seperti juniper, savin, dan cacing telah digunakan untuk mengobati aborsi. Pada abad pertengahan, istilah akar pelacur digunakan di Prancis dan Jerman pada abad pertengahan tradisional. Nah, aborsi digunakan juga nih. Jadi nama obatnya akar pelacur digunakan untuk aborsi. Jadi kan aborsi itu biasanya untuk orang-orang yang hamil di luar nikah, orang-orang yang berhubungan seks di luar nikah. Nah, itu konotasinya pada masa itu adalah untuk para pelacur gitu. Makanya dia diberi nama akar pelacur. Nah, metode-metode ini telah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Jadi dia nggak cuma untuk aborsi, tapi juga untuk berbagai penyakit seperti fibroid uterus. Jadi ini kayak ada pada saluran. Jadi ini masalah kesehatan pada area-area yang berhubungan dengan seksualitas, dan ini adalah salah satu obat yang dapat digunakan. Kemudian kita masuk, ada karya seni yang ternyata menggambarkan pada abad ke-13 bahwa ada seorang wanita atau ahli herbal menyiapkan ramuan berisi pennyroyal untuk seorang wanita yang ingin menggugurkan kandungannya. Oke, sekarang kita masuk kepada era modern. Aborsi pada awal abad ke-19 merupakan topik yang kontroversial karena opini publik yang akan masalah hukum. Di Amerika Serikat, para dokter merupakan pengkritik utama aborsi dengan alasan bahwa aborsi mempengaruhi proses kesehatan dan memang harus sangat ditangani. Namun, praktik kedokteran juga mempengaruhi perjuangan melawan aborsi. Pada abad ke-19, hanya ada beberapa undang-undang mengenai aborsi, dan undang-undang pertama didasarkan pada konstitusi Inggris. Undang-undang kedua yaitu undang-undang pada tahun 1928 dan pada tahun 1828 dan 1837 itu menekankan betapa pentingnya aborsi. Pada abad ke-19 menyaksikan bahwa munculnya undang-undang anti aborsi dengan Connecticut dan New York menjadi kota utama untuk layanan aborsi. Abad ke-19 menyaksikan publikasi informasi tentang aborsi. Pada tahun 1910, sebagian besar negara memiliki undang-undang anti aborsi, tetapi dampaknya masih sangat minim. Persepsi sosial tentang aborsi juga berubah dengan banyak negara yang mengadopsi undang-undang anti aborsi. Jadi pada era modern ini udah mulai kepikiran nih untuk membuat undang-undang, tapi memang pelaksanaannya itu masih sangat minim karena memang mungkin pola pikir dan sistem pemerintahan yang belum sempurna. Tapi ini menjadi panduan, menjadi contoh untuk beberapa negara yang mengadopsi undang-undang tentang anti aborsi. Nah, sekarang kita masuk ke metode aborsi abad ke-19 dan abad ke-20. Jadi ini kita masuk ke masa-masa kita sekarang. Nah, angka aborsi mencapai 30% di New York pada tahun 1800. Ini menyebabkan Asosiasi Medis Amerika ingin menjadikannya sebagai domain eksekutif bagi para dokter. Pada tahun 1870, udara di dalam rahim adalah metode yang paling umum. Di Inggris, biaya aborsi itu sekitar 10 hingga 50 sen per anak. Euro ya, di Inggris euro per anak, dan metode tradisional seperti sunat dan seks menyebabkan lonjakan aborsi. Pada tahun 1914, 100.000 wanita dipaksa untuk melakukan aborsi, seringkali dengan bantuan para dokter. Pada tahun 1920, Wallace menggunakan gendongan untuk membantu Gereja Katolik Roma dalam melakukan aborsi. Pada tahun 1930, legalisasi aborsi menyebabkan undang-undang anti aborsi yang lebih ketat dan meningkatkan kontrol pemerintahan atas layanan aborsi. Nah, jadi ini ada sebuah iklan pada tahun 1845 tentang pil berkala Prancis. Ini mengingatkan agar tidak menggunakan pil tersebut untuk aborsi. Jadi pada masa itu ada pil yang dianggap itu bisa langsung menggugurkan, dan itu banyak sekali dan marak sekali digunakan. Nah, di bawah lagi kita bisa melihat ada berbagai alat medis yang ditangkap oleh polisi dan para pelaku yang sudah diamankan polisi karena melakukan aborsi secara ilegal, dan pastinya ini tidak aman dan tidak sehat dan memberikan dampak yang sangat banyak, dan ini tentunya adalah dampak negatif. Nah, pembunuhan bayi atau kelahiran bayi baru adalah isu kontroversial yang telah lazim di berbagai masyarakat selama berabad-abad. Seringkali ini berasal dari ketakutan akan melahirkan anak atau kurangnya bimbingan moral dari hukum. Pembunuhan bayi merupakan salah satu cara untuk menyebabkan kematian pada sebuah keluarga dengan akses terhadap makanan, dan ini akan kemungkinan besar membuat anak meninggal. Jadi dia nggak makan, jadi anaknya di dalam rahim itu meninggal. Namun mereka beralih ke persalinan dalam bentuk pendidikan. Nah, konsep anak yang belum lahir sebagai anak yang terpisah juga berperan penting dalam menentukan apakah anak tersebut akan hidup atau. Saudara, selama hampir 50 tahun, legalitas aborsi dijamin dalam konstitusi AS dan memicu perpecahan tajam warga Amerika Serikat. Setelah membalikan putusan Roe melawan Wade, legalitas aborsi diserahkan pada tiap negara bagian, dan masing-masing pendukung termasuk diaspora Indonesia punya argumen sendiri yang menjadi pertimbangan pada pemilihan paruh waktu Amerika Serikat November mendatang. Berikut ini liputan selengkapnya dari tim VOA.
Putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan jaminan federal atas hak untuk melakukan aborsi membuat Elsa, diaspora Indonesia di Washington DC, ikut berprotes di depan gedung MA Amerika Serikat. Dengan membatasi hak-hak perempuan untuk melakukan pilihan apa yang menurut mereka yang terbaik untuk diri mereka. Jadi itu bikin aku marah sekali. Sementara pembalikan putusan ini disambut positif oleh Carol, diaspora Indonesia yang tinggal di Loma Linda, California. Saya melihat ini satu kemajuan, ya, satu kebaikan gitu loh. Kebaikan untuk anak cucu loh, untuk anak-anak, kita kan sayang anak-anak. Roe melawan Wade adalah kasus yang naik banding hingga ke Mahkamah Agung AS pada tahun 1973. Saat itu, Jane Roe, bukan nama sebenarnya, menuntut Henry Wade, jaksa agung di Texas atas hukum negara bagian yang melarang aborsi, kecuali jika sang ibu dalam kondisi kritis. Hasilnya, 7 lawan 2 hakim agung AS saat itu memenangkan Jane Roe dan menyatakan bahwa konstitusi Amerika Serikat melindungi kebebasan perempuan untuk melakukan aborsi. Mahkamah Agung Amerika Serikat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa terjadi pro kontra tentang aborsi. Ada pihak yang merasa bahwa itu hak wanita untuk melakukan aborsi. Namun jika kita melihat dari sisi logika dan kesehatan dan mental, aborsi itu tidak baik untuk dilakukan karena itu membuat anak-anak menjadi berpikir bahwa ya silakan melakukan seks menyimpang, nanti anaknya bisa digugurkan. Jadi jika aborsi diizinkan mungkin harus diperketat untuk kes-kes tertentu saja yang diizinkan untuk melakukan aborsi. Nah, aborsi sendiri mempunyai dampak global yang sangat signifikan terhadap kesehatan dan kesehatan penduduk. Menurut WHO, 73 dari setiap 100 aborsi terjadi di seluruh dunia, 45% diantaranya tidak direncanakan. 97% aborsi tidak terencana terjadi di Asia dan mayoritas terjadi di daerah Asia Tenggara dan Utara. Aborsi yang tidak direncanakan dapat menyebabkan komplikasi kesehatan fisik dan mental yang parah, termasuk depresi, dan berkontribusi hingga 13% depresi pada kesehatan dan kesejahteraan. Hal ini juga dapat mempengaruhi pendidikan, partisipasi dalam pekerjaan, dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan penduduk. Kriminalitas aborsi dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi komunitas, masyarakat, dan individu yang menyebabkan tingginya resiko kesehatan dan kesejahteraan akibat rasisme struktural, kurangnya layanan, dan terbatasnya investasi dalam layanan kesehatan. Meliberalisasikan aborsi yang tidak direncanakan dan menganggap konsep aborsi modern dapat memberikan manfaat finansial yang signifikan bagi negara dan sistem layanan kesehatan. Aborsi menurut pedoman WHO adalah intervensi kesehatan yang aman. Namun jika individu dalam masalah kesehatan yang tidak ingin mempertaruhkan nyawanya demi aborsi yang aman, baik waktu, lokasi, dan martabatnya pada mereka akan terus melakukan aborsi yang tidak aman. Tingkat aborsi global pada tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan bahwa 45% dari seluruh aborsi yang tidak aman terjadi. Jumlah ini sangatlah besar. Nah, aborsi menurut pedoman WHO adalah intervensi kesehatan yang aman. Namun jika individu dengan masalah kesehatan tidak ingin mempertaruhkan nyawanya demi aborsi yang aman, baik waktu, lokasi, dan martabatnya, maka mereka akan terus melakukan aborsi yang tidak aman. Tingkat aborsi global pada tahun 2010 sampai 2014 menunjukkan bahwa 45% dari seluruh aborsi tidak aman terjadi. Kurangnya akses terhadap layanan aborsi yang aman, terjangkau, dan tepat waktu, trauma, dan stigma. Nah, kita juga bisa melihat bahwa komplikasi dari aborsi yang tidak aman menyebabkan kerugian bagi sistem kesehatan di negara-negara berkembang. Sekitar 553 juta US dollar per tahun untuk perawatan pasca aborsi dan hilangnya pendapatan sebesar 922 juta US dollar karena kecacatan jangka panjang yang terkait dengan aborsi yang tidak aman. Negara-negara dan sistem kesehatan dapat melakukan penghematan moneter yang besar dengan memberikan akses yang lebih besar terhadap kontrasepsi modern dan aborsi yang berkualitas. Peraturan aborsi juga dapat mempengaruhi pendidikan perempuan, partisipasi dalam pasar tenaga kerja, pertumbuhan PDB. Legislasi aborsi juga dapat meningkatkan investasi orang tua dalam pendidikan anak, termasuk pendidikan anak perempuan. Jadi banyak banget kasus tentang aborsi, baik itu di luar negeri maupun di Indonesia, dan saat ini juga banyak sekali menyerang para anak-anak muda Indonesia di mana mereka terlanjur melakukan hubungan seks dan itu adalah seks di luar nikah dan mereka malu karena mereka melakukan aborsi kan. Mereka tidak berani melakukan aborsi secara terang-terangan, mereka cari tempat-tempat aborsi ilegal yang kesehatannya, keamanannya belum pasti dan mereka melakukan itu agar menutupi kebobrokan mereka dalam hidup mereka. Jadi ini adalah aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para perempuan di Polandia. Mereka menggugat untuk membatalkan peraturan tentang aborsi. Mereka berharap mereka diberikan kebebasan untuk melakukan aborsi. Nah, sedangkan Polandia menganggap bahwa itu adalah tindakan kriminal. Nah, jadi aborsi masih terjadi sedangkan di Indonesia sendiri aborsi menjadi masalah yang signifikan dengan angka aborsi sekitar 43% lebih banyak dibandingkan kelahiran. Hidup di 10 kota dan 6 kabupaten. Praktik ilegal ini menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi perempuan yang melakukannya sehingga menjadi perhatian besar dalam hal kesehatan dan hak asasi manusia di negara ini. Hal ini terutama terjadi dalam keadaan darurat medis yang mengancam ibu dan janin. Penelitian menunjukkan bahwa setiap tahun 2 dari 3 aborsi yang terjadi di Indonesia dan Asia Tenggara dan Asia karena aborsi tidak direncanakan dan menyumbang 14-16% dari seluruh kematian ibu. Mengatasi aborsi yang tidak direncanakan sangat penting bagi Indonesia untuk mencapai 5 tujuan pembangunan milenium untuk meningkatkan kesehatan anak dan kesehatan ibu. Di Indonesia, Undang-Undang Aborsi ditetapkan pada tahun 1992 dengan Undang-Undang Umum yang menyatakan bahwa aborsi dibenarkan oleh keadaan perempuan yang akan melakukan aborsi, keluarga atau anggota kelompok perempuan yang membiayai aborsi, dan pemeriksaan laboratorium yang dapat memastikan hasil yang positif menurut Frimes tahun 2006. Pada tahun 2000, Indonesia melaporkan 22
persen aborsi berdasarkan penelitian dilakukan di 6 fasilitas kesehatan dan aborsi spontan. Ini adalah perkiraan paling komprehensif yang tersedia di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 37 aborsi terjadi per 1000 tahun reproduksi atau pada umur 15 sampai 49 tahun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tingkat aborsi tidak jelas, namun diperkirakan dari 4,5 juta aborsi per tahun di Indonesia, 17% kematian tersebut terjadi secara spontan atau tidak direncanakan. Hal ini menyoroti perlunya fasilitas kesehatan yang lebih baik dan pendekatan yang komprehensif untuk angka aborsi. Nah, jadi dari kasus tentang aborsi, sejarah aborsi, dan berbagai macam complicated yang terjadi pada sejarah aborsi sampai saat ini, pesan moral yang dapat kita ambil adalah aborsi itu adalah isu yang sangat kompleks dan kontroversial dengan pandangan yang berkisar dan subjektivitas moral hingga perspektif agama dan hukum. Jadi tentang aborsi bisa kita lihat secara hukum, moral, dan secara agama. Beberapa pihak berpendapat bahwa moralitas harus diserahkan kepada tokoh agama, sementara yang lain menekankan pentingnya hal tersebut untuk kesehatan perempuan. Dalam konteks agama, aborsi dianggap dosa karena prinsip agama seperti larangan membunuh dalam agama Kristen. Secara hukum, aborsi merupakan permasalahan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1992. Namun praktik ilegal masih menimbulkan dampak kesehatan yang serius. Pesan moral aborsi tergantung pada sudut pandang dan nilai individu. Tapi kalau untuk saya sendiri, aborsi yang terjadi karena pelanggaran akan norma-norma kehidupan seperti melakukan seks di luar nikah dan hal lainnya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat-sangat Tuhan benci. Karena ini termasuk membunuh, dia sudah melanggar apa yang Tuhan kehendaki dan dia berujung pada membunuh. Ini sangat tidak baik. Dan melihat secara segi kesehatan, aborsi yang dilakukan secara ilegal dengan pihak medis yang tidak jelas, itu sangat membahayakan diri kita. Dapat kita ketahui bahwa diri kita adalah bait suci Allah, maka kita perlu menjaga diri kita dengan baik, dan kita perlu menyayangi diri kita seperti Tuhan menyayangi kita. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan sejarah singkat tentang aborsi sampai saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan rekan-rekan atau Bapak Ibu yang menonton video ini, dan jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon koreksinya, dan jika ada kesalahan dalam pengucapan mohon koreksinya, dan saya meminta maaf untuk setiap kesalahan yang terjadi dalam penjelasan video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.